مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ala hadal muallif kitab Sayyid Ahmad bin Sayyid Abdul Wahab As-Sa'rani. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Santri turun ngaji dulu. Santri turun ngaji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walisakhiyi lan iku kedue wong kang dermawan atau murah hati atau dermawan as-sakhi lisakhiyin walisakhiyin lan iku kedue wong kang murah hati atau loman dermawan salatu alamatin utawi telu piro-piro tondo. Salatu alamatin utawi telu piro-piro tondo. Menjadi mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Apa yang tiga tanda itu? Tanda yang pertama al-afu indal maqdarati. Al-afu indal maqdarati. Dia memaafkan kesalahan orang pada dirinya indal maqdarati, di saat dia mampu membalas. Dia mampu membalas, tapi dia memaafkan, milih memaafkan. Itu tandanya apa? Orang murah hati. Bukan sabar sudah di atas tuh. Tandanya sabar sudah di atas. Saki. Ini saki. Wali sakhiyin. Orang yang dermawan, roman atau murah hati. Jadi orang murah hati itu ternyata juga pemaaf. Jadi al-afu indal maqdarati, memaafkan di saat dia mampu membalas. Jadi mampu dia untuk membalas. Untuk menghantam itu mampu dia sebenarnya. Tetapi dia memilih memaafkan. Memilih ustaz popon, ustaz sepuro. Mari usulnya. Tentukan ustaz sepuro. Jadi orang apa namanya? Orang saki, orang sakhiyin, orang
mampu membalas sebenarnya. Tapi Quran itu ya, tegas, kalau disakiti kaki balas, kakinya tendangan pisang. Kamu disakiti tangan, balas tangannya yang disakiti. Kamu diculekno sirai, culekno pisang. Quran jelas. Cuma di penghujung ayatnya, siapa yang memaafkan, kan gitu. Ya, makanya orang-orang yang murah hati itu memilih di penghujung ayat itu. Dia memilih wal'afina 'anil nas, wal'afi, orang-orang yang memaafkan. Dia memilih menjadi orang yang pemaaf. Al-'afwu 'indal maqdarati. Dia mampu memaafkan orang di saat dia sebenarnya mampu membalas. Yang kedua, wa ikhrajuz zakah. Orang dermawan itu pasti nggak kelewat itu bayar zakat, infak, sedekah yang disebut dengan ziz. Ya, kan kita sering dengar ziz, zakat, infak, sedekah, ziz biasa. Istilahnya itu ziz, zakat, infak, sedekah, ziz. Di apa namanya? Istilahnya itu ada istilah yang harus kita pahami kepanjangannya. Ziz, ya, kepanjangannya itu ziz, zakat, infak, sedekah. Orang dermawan itu orang loman, orang murah hati. Selain juga menjadi orang yang memaafkan di saat dia mampu membalas. Saja nih mampu ngantem balik saja nih mampu, tapi dia milih memaafkan. Kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan namanya ziz itu, zakat, infak, sedekah. Makanya yang ketiga wa hubbus shadaqah ini. Padahal makna dari sedekah itu beberapa sedekah. Nah, di antara sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang wajib itulah yang disebut zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin. Terus wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Nah, di situ. Maksudnya fardhatan. Maksudnya innamas shadaqatu lil fuqara itu sedekah-sedekah yang fardu. Dalam tafsir ngomong begitu semua. Sampeyan buka tafsir apa saja sudah, atau ayat 60. Innamas shadaqat, pasti di situ diartikan zakat. Kenapa? Karena langsung bahwa sedekah wajib itu artinya zakat. Sedekah wajib itu artinya ya zakat itu. Kalau sedekah sunnah ya sedekah biasa itu. Ya sedekah biasa ya infak. Apa bedanya? Amin. Bedanya infak dengan sedekah. Mahasiswa harus tahu. Kalau infak diketahui orang banyak, kalau sedekah lebih baik tidak diketahui orang banyak. Loh. Kalau yang disedekahkan itu pasir, sak semen ini sak truk. Mosok gak tahu orang banyak. Tukangnya roh kabeh. Mungkin pas ngasih itu tidak dikasih nama atas nama hamba Allah. Kalau infak harus dikasih nama. Kalau infak kan pasti ada namanya atas nama ini siapa, jelas. Ini bedanya infak dan sedekah. Kalau infak itu lebih ke biasanya kayak buat lembaga atau apa itu. Oh, untuk lembaga. Sedekah tidak boleh.
Kalau sedekah nggak boleh. Hari bedanya infak dan sedekah. Infak iuran paksa. Iuran paksa. Masuk. Aduh balang ini. Iuran paksa. Kalau sedekah sukarela. Nah ini sebenarnya fuad. Hah? Fuad. Fuad. Fuad asli mana Fuad? Asli Nganjuk. Oh Nganjuk. Berarti kalau ke kota Nganjuk itu akan ketemu sate becek. Tidak pernah? Itu di tengah-tengah kota loh. Terkenal, viral loh. Kurang tahu. Waduh, bahaya ini. Gak bahaya dah. Bahaya Fuad. Bedanya infak dengan sedekah. Belum mau observasi. Kalau infak, ayo Fuad. Perbedaannya Iya, waduh. hampir sama, bisa Hampir sama ya. sama-sama beramal. Oh, ini Akam. Kalau infak wajib sedekah sunnah. Loh, ada sedekah wajib tadi. Namanya zakat. Surat At-Taubah ayat 60. Oke, nyerah ya. Infak itu pasti materi. Kalau sedekah belum tentu materi. Senyum sedekah. Besok kalau karo bojone sedekah. Iya, dianggap sedekah itu. Take and give kan? Enggak dulu sampai merit, Elmi. Jadi kalau sedekah yang dikeluarkan itu belum tentu harus berupa materi. Angkat-angkat, meja, noto, ben rapi, sedekah. Sedekah apa namanya? Sedekah tenang. Ada orang rapat dan tak bisa dipecah permasalahannya, bulat sampai datang. Oh ini solusinya begini. Terus cah, alhamdulillah iya betul. Berarti dia sedekah berpikiran. Man tasaddaqa falyatasaddaq bimalihi. Illam tastati' falyatasaddaq bi'ilmihi. Illam tastati' falyatasaddaq biquwwatihi, dengan kekuatannya, tenaganya. Wa illam tastati' fa biqalbi falyatasaddaq bi apa tadi? Bi fikrati, dengan pikirannya. Sedekahlah dengan hartanya atau ilmunya, duit tenaga yang tenagai. Minta tolong ya, dihidupkan kembali apa namanya, apa itu, jadwal kebersihan. Sampai lihat temboknya jadi kuning. Nah, jangan sampai lah ya, jika itu pakai tangan itu sudah bisa hilang, apalagi pakai sikat, dirensu, istirahat. Khawatir terberada tamu. Sudah dibersihkan. Alhamdulillah. Di atas. Di atas belum. Biar adil, Mas Niam ya, dihidupkan kembali jadwalnya. Meletak PR ya. Jadwal saya ini dengan bulan, oh ya. Jadi gantian. Terus bergulir. Kemana-mana ngomong an-nadawatu, prakteknya. Saya pernah ceramah di suatu madrasah di daerah Probolinggo. Habis itu saya masuk, Ustaz ke ruang kepala sekolah.
wong sambung. Wang sawang itu, apa bahasa Indonesia wang sawang? Ya wang sambung kan. Bukan belum pernah dia disentuh oleh pembersih. Ya Allah, kemana? Jadi, tapi lucunya di depannya mejanya kepala sekolah besar. An-nadhafatu minal iman. Bawahnya bong sabong mulut yang tak pernah disentuh. Ya kayak gitulah gambarannya. Tulisannya tok besar. An-nadhafatu minal iman. Bawahnya ada cepek. Ya Allah. Ya kita dengan hati yang tulus kita minta kerjasamanya yang baik. Kita ini tinggal nempatin aja, tinggal ngerawat. Ya, paham ya? Minta tolong ya, minta tolong banget. Jangan sampai menguning, jangan sampai mampu, jangan sampai aduh. Tunjukkan bahwa kita adalah mahasiswa muslim, kita ini santri, sudah diajari, sudah diingetin, sudah diniatin apa membersihkan hati kita, insya Allah jadi berkah. Mun di anak tak celerong katanya, mun di anak tak celerong, tak cepet. Kalau di anak, kalau punya anak besok itu kalau orang bersihan itu, ya anaknya bersih. Baik, kalau sedekah belum tentu harus materi, ya kan? Kalau infak pasti materi. Kalau sedekah, senyum aja sedekah. Tabassumuka ila wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah. Bersih sedekah. Subhanallah. Sedekah dengan tenaga. Jadi al-'afwu 'indal maqdarati, memaafkan di saat dia mampu membalas. Ya, jadi teringat hadis yang lain. Ada 3 amalan yang bisa memuluskan ke surga. Gitu. Ya tentunya orang tersebut sudah sholat 5 waktu. Saya tidak bicara yang tidak sholat ya, karena semua bermuara dari sholat itu. Ya, saya tidak bicara tentang yang lain lagi. Hanya ada orang yang sudah rajin sholatnya, puasa Ramadannya, sudah kewajibannya sudah. Ditambah telu ini, menurut ditambah telu amalan ini mulus ke surga, menjadi lebih mulus ke surga. Apa itu? Yang pertama, tukti man haramaka. Tukti man haramaka. Engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada. Berat. Berat. Karena mulus ke surga. Berat. Bersikap loman kepada orang yang medit pada kita. Wah, itu berat. Pasti berkecamuk itu pikiran itu. Lau awakmu ngekei wong awake. Lau awake lho, gak tau ngekei nang awakmu. Lau awakmu gak ngekei awake. Awak-awakan. Ya, itu pasti berkecamuk iblisnya itu, setannya itu. Setannya akan berkecamuk. Ketika kayak iya, ya apa awakmu gak ngekei awake. Awake tak tahu ngekei nang awakmu. Jadi gak usah awakmu ngekei nang awake. Gak jadi. Itu namanya berat. Tapi kalau dia itu tidak memperdulikan bisikan setan tadi itu, pokoknya dia anjani punya sifat loman, memberi, walaupun kepada orang yang tidak pernah memberi sekalipun. Itu amalan yang hebat. Tukti man haram.
tidak pernah memberi. Yang kedua, watasiluman qata'aka. Kamu tetap berusaha menyambung tali silaturahim kepada orang yang man qata'aka, yang telah niat memutuskan tali silaturahim denganmu. Ada saudara tidak pernah kita orang-orang kelingan gitu, ingat, wah saya harus kesana, saya harus nyambung tali silaturahim. Kan itu berat itu, bisikan si iblis. Lau tu awakmu kadang awake gak tahu menyangan awakmu. Lau tu awakmu kadang awake, awak-awakan lagi. Memang berat sekali. Jadi makanya judulnya dengan 3 amalan ini mulus ke surga. Dengan amalan ini mulus ke surga. Dengan 3 amal mulus ke surga. Sudah antuk, tidak sempat tidur siang. Ini saja nih aku ngantar mertua. Tadi tak suruh ngegrab umi ini. Tak suruh ngegrab kontrol mertua ke RSI dalam Sulawesi. Amir bisa nyopir. Hah? Amir bisa nyopir. Oh iya, betul. Manual lagi. Mau kan gampangan medik. Justru gampangan medik. Tidak bisa kamu medik. Belum pernah pegang soalnya. Biasa pakai manual. Dak. Ayo nih kan belajar. Kalau belajar katanya wedi di pongkone. Seperti di pongkone. Asyur bismillah. Ya Allah, ya Allah. Jadi apa tadi? Yang kedua, watasiluman qata'aka. Kamu menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim denganmu. Ada pertanyaan lagi, Amir, apa bedanya silaturahim dengan silaturahmi? Perbedaan silaturahim. Rahim dengan silaturahmi. Kan ada itu di RT, RW, kelurahan, kan yang nulis halal bihalal. Dengan halal bihalal kita kokohkan silaturahmi kita gitu. Nah itu apa bedanya silaturahim dengan silaturahmi? Mungkin perbedaannya dalam Jangan spek. mungkin. Perbedaannya itu dalam spek bahasa saja. Kalau dalam pembacaan bahasa Arab silaturahim, tapi kalau dalam bahasa Indonesia silaturahmi seperti itu. Ente Kalau silaturahim itu bisa berkumpul di satu tempat, terus kalau silaturahmi kalau tidak silaturahim kumpul. ke rumah orang yang mau silaturahim. Oh. Berjaya gitu. Perbedaan antara silaturahim dengan silaturahmi. Katanya Amir tadi cuma permainan bahasa. Dalam artinya sama. Oh, artinya sama. Perbedaan penyebutan. Cuma lain penyebutan saja. Silaturahmi sama silaturahmi. Hari. Silaturahmi dan silaturahim. Iya. Silaturahmi dengan sirahmi. Ramil atau tonggoku ya. Silaturahmi itu dengan silaturahmi itu dengan orang sekitar, Kalau rahim, silaturahim, keluarga. Oke. Ente. Silaturahim untuk keluarga, kalau silaturahmi untuk orang lain. Orang lain.
nyerah ya. Nyerah. Jangan pernah kita kalau halal bihalal itu menyebut, nulis dengan kata-kata silaturahmi. Tulislah dengan silaturahim. Roknya itu pakai tasdid silaturahim. Kenapa? Silah pakai surat itu artinya menyambung, ya kan? Sedangkan rahim berasal dari kata rahim ibu, bermakna kasih saya. Jadi kalau di antara halal bihalal itu diadakan silaturahim, berarti mereka menyambung tali kasih saya di antara mereka sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah. Sementara namanya silaturahmi menyambung juga silatnya. Cuma rahminya ini loh. Mohon maaf ini saya kasih tahu. Silaturahmi itu artinya menyambung kemaluan perempuan. Jauh mananya? Paham? Kok sama-sama? Apanya menyambung? Paham ya perbedaannya ya? Jadi santri aswada kalau ceramah, misi atau nulis, tulis saja silaturahim. Silaturahim Arabnya dua, apa R-nya? Sila pakai SH, short, silaturahim. Paham ya? Jangan niru-niru yang tidak ngaji, yang tidak mondok. Jangan niru-niru yang tidak mondok. Itu perbedaan. Jadi kalau yang kedua, amalan yang memuluskan kita ke surga adalah wataswiruman qata'aka, tetap menyambung tali silaturahim kepada orang yang tidak pernah menyambung silaturahim dengan kita. Itu berat, memang berat. Nah, yang ketiga, wa ta'fu amman dolamaka. Wa ta'fu amman dolamaka, memaafkan atas kezaliman orang pada kita. Berat gak? Berat juga. Ketika mau memaafkan orang yang brengsek itu, pasti setannya bulat itu tawaf. Lau awakmu nang maafin awake, lo awake lo doling nang awakmu. Terus tawaf itu setan. Nah, siapa yang berhasil berhasil menangkis bisikan iblis tadi itu, muluslah dia ke surga. Memaafkan zalim orang zalimnya, masya Allah pada kita difitnah, kita masya Allah, itu tak petil rendah sih. Tapi dia memilih memaafkan. Sing ketok surga, sing ketok surga. Tapi berat sekali. Jadi apa namanya? Tak ulangi lagi. Walis sakhiyyi, dan iku kedue wong kang murah hati, loman, dermawan. Salah su'alamatin utawi telu biro-biro tondo. Al-afu indal maqdarati, ngapura di saat mampu membalas. Yang kedua, wa ikhrajuz zakat, ya tetap selalu perhatian kepada ziz tadi ya. Ziz, zakat, infak, sedekah, wa hubbus sedekah. Dan memang yang ketiga, ada perasaan senang untuk selalu bersedekah. Senang bersedekah, gemar bersedekah. Walaupun sedekah itu tidak harus berupa materi, bisa dengan S3, sapa, senyum, salam,
jawabannya nggih monggo. Repot. Sampai Abi balik mana sih ana wong iku. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Tuh Abi bolak-balik mengalami begitu. Ya, ketiga sabar. Demikian mudah-mudahan ada barokah manfaatnya ya. Dan insya Allah ini mengganti Senin yang lalu yang Abi mengantar Ibu Okna. Sebenarnya hari ini adalah Aqidatul semoga berkah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ada pantun klasik. Abi ngapalno ini kelas SD karena pelajaran bahasa daerahnya Abi itu bahasa Madura dan gurunya Madura. Dirakot suku Abi Madura. Di mana? Bondowoso, Jawa Timur. Dan tidak mau dibilang Jawa orang sana karena tidak bisa bahasanya. Pernah dulu oleh kepala sekolah di SD, habis SD itu diganti buku Ono Coroko Jawa. Terus gurunya Jawa dari mana? Tidak saya dari Blitar. Di drop guru Jawa itu di sana. Nyaris di kelas itu izin satu persatu. Mulai kosong kelas. Akhirnya kepala sekolah gimana ya? Digantilah dengan pakai buku Madura Bang Toyib itu loh dulu isinya. Terus ada guru dari Madura suruh ngajar bahasa daerah penuh. Itu dari situ aja kepala sekolahnya sudah ngerti. Tak mau diajari Ono Coroko, ana Caraka, iya lah. Sehingga di buku itu ada istilah kacepot gulana sira. Mun beri selopot hanya guna sekolah. Jadi hafalan Abi itu masih kecil. Jadi bagai mengukir di atas tapi ya apa? Satu. Jadi ingat hadis-hadis yang Abi ceramahkan itu kayak itu iman haram itu masih kecil Abi. Masih SD itu ngapalkan kan. Hadis cilik pendek-pendek. Allah Akbar. Sehingga diundangin ceramah umur kelas 2 SMP. Ya karena saking seringnya ngapal mahfudot. Kalau ta'ala yang pendek-pendek itu, kalau Rasulullah hadis pilihan itu dulu masih SD. Sehingga dengan kalau bicara dengan teman-teman ada 5 orang teman misalnya masih kecil itu teman tulin itu di lapangan ngobrol-ngobrol gitu. Kecanda apa itu? Oh iya, kata Rasulullah, Rasulullah. Walaupun dibenci sama teman-teman, tidak apa-apa.
Allah berfirman begini. Mulai kecil itu. Nah, saya terbiasa begitu itu. Pasti undang orang itu, ya somong, so cerita itu. Jadi dulu itu di tahun 85 itu di Bondowoso itu ada dai cilik namanya Sudirman. Ya gue selama 2 tahun ya, 2 tahun saya dakwah di sana antar kecamatan itu. Habis itu saya ke PGA. Aku di PGA itu kalau ada lomba-lomba ya saya menang yang ini koritnya. Dulu korit kami. Sekarang aja yang rusak. Ajan gorengan. Sembarang kali masuk. Udah lupa nih. Mbak Yati yang apa? Dalam lagu Mbak Yati Jawa berjawa pada jijas macam-macam itu kita pelajari. Menang terus SD SMP itu menang nanti. PGA itu ya teorinya gitu. Begitu pulang liburan PGA baru ceramah lagi gitu. Jadi ceramahnya kalau liburan. Oke. Kayak bengkong ya sarana sekelantung sekolah. Itu dulu awal-awal mulai. Kalau sekarang kan gua durian, gua kedokter, gua cucian dong, kantuk. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, walhamdulillahi rabbil alamin. Habis ini di finish ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.